Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Didi TV, sebuah kanal pribadi yang mengajak kita semua memahami tentang diri kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Setelah 3 tahun tidak balik raya, Lebaran ini memberikan kesan, kenangan, pengalaman, dan catatan khusus. Di sela-sela kebahagiaan bersama keluarga, sanak saudara, dan teman sebaya, terselip pengalaman pahit yang sulit dilupakan. Setelah mengikuti ziarah ke Pandam Perkuburan Kaum, kami memutuskan untuk menempuh jalur berbeda untuk kembali ke rumah. Di samping hendak menghindari kemacetan lalu lintas, kami juga berniat mengunjungi Dunsana yang berdomisili di seberang danau. Setelah sempat istirahat, makan siang, dan sholat zuhur di sebuah lepau yang pernah kami kunjungi bersama beberapa tahun yang lalu, kami teruskan perjalanan melewati sisi Danau Kerinci. Walaupun secara fisik tidak seindah danau-danau lain, tapi goresan indah kenangan masa lalu tak pernah terkalahkan oleh danau dimanapun di dunia ini. Mendekati objek wisata Danau Kerinci yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Kerinci dengan menggunakan uang rakyat, kami melihat segerombolan orang berjejer di tengah jalan. Talak kami menurunkan kecepatan. Beberapa orang dari mereka mendekat dari kedua sisi mobil yang saya kendarai, yang kacanya sengaja tidak saya tutup untuk memperoleh udara segar pinggir danau. Tanpa mengucapkan salam, seorang di antara mereka menyodorkan secari kertas berwarna biru yang pastinya adalah karcis masuk kawasan wisata. Kami tidak masuk, kami hanya mau lewat saja, ucap saya dengan suara ramah dan rendah. Bapak dari mana? Hendak kemana? Tanya dari seorang mereka dengan suara yang agak keras. Saya mau ke tempat Dunsana di seberang danau sana, jawab saya sopan. Bapak harus bayar retribusi, jelas seorang itu. Retribusi apa? Tanya saya. Tempat danau wisata ini, jawabnya. Kami kan tidak masuk, suara saya mulai meninggi. Semua yang lewat di sini harus bayar, Pak, kata orang itu dengan suara yang juga mengeras. Sudah, saya mau jalan, ungkap saya sambil menutup kaca mobil. Saya menekan gas mobil untuk terus melaju. Namun beberapa orang berusaha menghalangi dengan berdiri di depan mobil. Di sudut jalan ada beberapa orang yang memperhatikan kejadian itu. Seorang di antara mereka berpakaian loreng layaknya seorang anggota TNI. Saya nyaris keluar dari mobil untuk mempertanyakan tindakan gerombolan yang saya yakini bukan petugas resmi pariwisata itu. Namun urung, karena emosi saya dikalahkan oleh logika saya memperhitungkan waktu tempuh yang masih cukup lama untuk segera pulang ke rumah mengejar waktu sholat asar. Akhirnya mereka menyingkir dan saya terus melajukan kendaraan tanpa peduli siapa mereka. Walaupun tidak sampai bentrok fisik, kejadian ini cukup menguras emosi sesaat. Keesokan harinya, tanpa berniat hendak mengingat kembali kejadian itu,
saya mendapatkan berbagai postingan di media sosial tentang perilaku gerombolan orang yang tidak jelas itu. Sehingga pembicaraan tentang kejadian yang saya alami tersebut menjadi semakin ramai di media sosial. Bahkan beberapa media online menurunkan laporan khusus tentang perilaku orang-orang yang sempat bersitegang dengan saya tersebut. Sebuah media online memberitakan bahwa beberapa orang dari mereka telah ditangkap penegak hukum yang menyamar menjadi masyarakat yang hendak melintas di jalan tersebut. Saudara, kejadian yang saya alami ini bukan peristiwa biasa-biasa saja. Di balik kejadian ini, diyakini ada peristiwa besar berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan kepariwisataan Kerinci yang selama ini memang telah menjadi tanda tanya besar masyarakat yang mencintai tanah leluhurnya. Belum usai pembicaraan publik tentang penyelenggaraan pesta Danau Kerinci yang terkesan sangat tidak profesional, kini persoalan baru muncul. Kontrak pengelolaan objek wisata tersebut ke Pemala pada musim Lebaran. Peristiwa ini jelas bukan sebuah kejadian yang berdiri sendiri. Ini jelas rangkaian dari persoalan ketidakmampuan, ketidakprofesionalan pemerintah daerah Kerinci dalam mengelola dunia kepariwisataan. Bahkan ada indikasi penyalahgunaan kewenangan sampai ke pelanggaran hukum oleh aparatur pemerintah daerah yang tidak berintegritas. Bukankah objek wisata tersebut adalah aset negara yang dibangun dengan menggunakan uang rakyat? Penggunaan aset negara tentu diatur dengan peraturan perundang-undangan, bukan sekehendak hati pejabat, aparatur negara yang diamanahkan melayani rakyat. Bukankah tujuan pembangunan objek wisata tersebut adalah untuk melayani kebutuhan rekreasi rakyat? Bukan sebagai alat untuk mengeruk uang rakyat dengan dalih pendapatan asli daerah, retribusi. Memang retribusi adalah salah satu sumber pendapatan negara yang harus disetor ke kas negara dengan sistem mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun prinsip penerapan retribusi tidak mungkin membebani, apalagi meresahkan dan menekan rakyat. Oleh karena itu, semua bentuk retribusi harus dijalankan berdasarkan peraturan daerah yang dibuat oleh kepala daerah bersama wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diberi amanah oleh rakyat. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan keresahan rakyat kepada Bapak Bupati yang terhormat, yang secara formal dipilih menjalankan amanah rakyat, secara pribadi mantan sahabat, selama menjadi alma mater di Air Tawar Barat. Kejadian ini tidak baik diselesaikan hanya dengan permintaan maaf dan pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya oleh gerombolan Pemala yang mengontrak pengelolaan objek wisata milik rakyat. Saudara Bupati mesti melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dibuat oleh aparatur yang digaji dengan uang rakyat. Apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan? Kalau perlu, lakukan audit khusus, transparan, sehingga tidak menjadi bola liar fitnah yang akan menguras energi dan emosi kita semua. Dengan penuh kesabaran, kami tunggu perkembangan penanganan kasus kontrak objek wisata kepada Pemala. Selamat Idul Fitri. Minal aidin.